Hanya saja, ia masih menyembunyikan keislamannya dan istrinya. Sampai suatu ketika, Umar yang bertemperamen keras itu mengetahuinya juga. Ketika itu, Sa'id dan istrinya sedang mendapatkan pengajaran Al-Quran dari sahabat Khabbab bin Arats. Tiba-tiba terdengar ketukan, atau mungkin lebih tepat gedoran di pintu rumahnya. Ketika ditanyakan siapa yang mengetuk tersebut, terdengar jawaban yang garang, Umar. Suasana khusyuk dalam pengajaran Al-Quran tersebut menjadi kacau. Khabbab segera bersembunyi sambil terus berdoa memohon pertolongan Allah untuk mereka. Sa'id dan istrinya menuju pintu sambil menyembunyikan lembaran-lembaran mushaf di balik bajunya. Begitu pintu dibuka oleh Sa'id, Umar melontarkan pernyataan keras dengan sorot mata menakutkan. Benarkah desas-desus yang kudengar bahwa kalian telah murtad? Sebelum kejadian itu, sebenarnya Umar telah membulatkan tekad untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarahannya telah memuncak karena kaum Quraisy jadi terpecah belah, mengalami kekacauan dan kegelisahan. Penyebab kesemuanya itu adalah dakwah Islamiyah yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pemikiran Umar, jika ia menyingkirkan atau membunuh beliau, tentulah kaum Quraisy kembali tenang seperti semula. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang memberitahukan kalau adiknya, Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam. Nuaim menyarankan agar ia mengurus kerabatnya sendiri saja, sebelum mencampuri urusan orang lain. Karena itu, tak heran jika kemarahan Umar itu tertumpah kepada keluarga adiknya ini. Sebenarnya Sa'id melihat bahaya yang tampak dari sorot mata Umar, tetapi keimanan yang telah merasuk seolah memberikan tambahan kekuatan yang terkira. Bukannya menolak tuduhan, ia justru berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapat Anda jika kebenaran itu ternyata berada di pihak mereka?" Mendengar jawaban itu, Umar langsung menerkam Sa'id, memutar kepalanya kemudian membantingnya ke tanah. Setelah itu, Umar menduduki dada Sa'id. Sepertinya Umar ingin memberikan pukulan pamungkas untuk Sa'id, seperti kalau ia mengakhiri perlawanan musuhnya ketika sedang berduel di pasar Uqadz. Fatimah mendekat untuk membela suaminya, tetapi ia mendapat tinju keras Umar di wajahnya sehingga terjatuh dan darah mengalir dari bibirnya. Keadaan Sa'id sangat kritis. Ia bukan lawan duel sebanding dengan Umar, dan ia hanya bisa pasrah jika Umar akan menghabisinya. Tetapi tiba-tiba terdengar pekikan keras istrinya, Fatimah. Bukan ketakutan, tetapi pekikan perlawanan dan permusuhan dengan penuh keberanian. "Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, perbuatlah yang kamu suka, karena saya akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Umar tersentak bagai disengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hatinya. Terkejut dan heran, Umar bin Khattab seakan tak percaya. Wanita lemah ini, yang tidak lain adiknya sendiri, berani menentangnya. Tetapi, justru dari keheranan dan ketidakpercayaannya ini, amarahnya menjadi reda, dan kemudian menjadi titik balik ia memperoleh hidayah dan akhirnya memeluk Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat yang memeluk Islam pada masa awal, Sa'id bin Zaid merupakan sosok yang banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah, seorang alim yang sangat zuhud. Hampir tidak pernah tertinggal dalam berbagai pertempuran dalam menegakkan panji-panji keimanan. Ia tidak mengikuti perang Badar karena saat itu ia ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tugas mata-mata ke Syam bersama Thalhah bin Ubaidillah. Tetapi beliau menetapkannya sebagai Ahlul Badar dan memberikan bagian ghanimah dari perang Badar, walau secara fisik tidak terjun dalam pertempuran tersebut. Ada 7 sahabat lainnya seperti Sa'id tidak mengikuti perang Badar, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkannya sebagai Ahlul Badar. Sa'id juga termasuk dalam kelompok 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga dalam masa hidupnya. 9 sahabat lainnya adalah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Zarrah. Sa'id sempat mengalami masa kejayaan Islam, di mana wilayah makin meluas dan makin banyak lowongan jabatan. Sesungguhnya, ia pantas memangku salah satu dari jabatan-jabatan tersebut, tetapi ia memilih untuk menghindarinya. Bahkan dalam banyak pertempuran yang diterjuninya, ia lebih memilih menjadi prajurit biasa. Dalam suatu pasukan besar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah menaklukkan Damaskus, Sa'ad menetapkan dirinya sebagai wali negeri atau gubernur di sana. Tetapi Sa'id bin Zaid meminta dengan sangat kepada komandannya itu untuk memilih orang lain memegang jabatan tersebut dan mengizinkannya untuk menjadi prajurit biasa di bawah kepemimpinannya. Ia ingin terus berjuang menegakkan kalimat Allah dan panji-panji kebenaran, suatu keadaan yang tidak bisa dilakukannya jika ia memegang jabatan wali negeri. Seperti halnya jabatan yang dihindarinya, begitu juga dengan harta dan kemewahan dunia. Tetapi sejak masa Khalifah Umar, harta kekayaan datang melimpah ruah memenuhi Baitul Mal atau perbendaharaan Islam. Sehingga mau tidak mau, sahabat-sahabat masa awal seperti Sa'id bin Zaid akan memperoleh bagian juga. Bahkan Khalifah Umar memberikan jatah bagian lebih banyak daripada bagian sahabat yang memeluk Islam belakangan, yaitu setelah terjadinya Fathul Mekkah. Namun, setiap kali ia memperoleh pembagian harta atau uang, segera saja ia menyedekahkannya lagi, kecuali sekedarnya saja. Namun dengan cara hidupnya yang zuhud itu, masih juga ada orang yang memfitnah dirinya bersikap duniawiyah. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah, ketika ia telah menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk beribadah di Madinah. Seorang wanita bernama Arwah binti Aus menuduh Sa'id telah merampas tanah miliknya. Pada mulanya, Sa'id tidak mau terlalu peduli atau melayani tuduhan tersebut. Ia hanya membantah sekedarnya dan menasihati wanita itu untuk tidak membuat kedustaan. Tetapi wanita itu tetap saja dengan tuduhannya. Bahkan ia melaporkan kepada gubernur Madinah. Marwan bin Hakam, gubernur Madinah yang masih paman dari Muawiyah, atas laporan Arwah bin Aus itu memanggil Sa'id untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Setelah menghadap, Sa'id membantah tuduhan itu. Ia berkata, "Apakah mungkin aku menzalimi wanita ini, yakni merampas tanahnya, sedangkan aku mendengar sendiri Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menzalimi seseorang dengan sejengkal tanah, maka Allah akan melilitnya dengan 7 lingkaran bumi pada hari kiamat kelak." Sa'id memang meriwayatkan beberapa hadis Nabi SAW, termasuk hadis yang dijadikan hujahnya itu. Ada hadis senada lainnya yang juga diriwayatkannya, yakni, barang siapa yang berbuat zalim terhadap sejengkal tanah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi, dan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia akan mati syahid. Kemudian Sa'id berbalik menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, apabila dia wanita itu sengaja membuat-buat kebohongan ini, janganlah Engkau mematikan dirinya kecuali setelah ia menjadi buta, dan hendaklah Engkau jadikan sumurnya sebagai kuburannya." Beberapa waktu kemudian, Arwah binti Aus menjadi buta, dan dalam keadaan seperti itu, ia terjatuh ke dalam sumur miliknya sendiri dan mati di dalamnya. Sebenarnya saat itu Sa'id berdoa tidak terlalu keras, tetapi beberapa orang sempat mendengarnya. Mereka segera saja mengetahui kalau Sa'id bin Zaid telah dalam kebenaran, dan doanya makbul. Namanya dan kebaikannya jadi semakin dikenal, dan ia banyak didatangi orang untuk minta didoakan. Seperti halnya jabatan dan harta kekayaan, keterkenalan atau popularitas juga tidak disukai oleh Sa'id bin Zaid ini. Walaupun ia sebagai sahabat as-sabiqunal awwalun selalu berjuang dan berjihad di jalan Allah setiap kali ada kesempatan, dan menghabiskan waktu dengan ibadah ketika sedang menggantungkan pedang. Bahkan telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup bersama 9 sahabat lainnya. Tetapi ia tidak terlalu menonjol dan terkenal dibanding sahabat-sahabat lainnya yang memeluk Islam belakangan. Seperti misalnya Khalid bin Walid, Amir bin As, Salman Al-Farisi, dan lain-lainnya.
Hal ini terjadi karena ia memang lebih suka menyembunyikan diri, lebih asyik menyendiri dalam ibadah bersama Allah, walau secara lahiriah ia berada di antara banyak sahabat lainnya. Setelah peristiwa dengan Arwa bin Aus dan banyak orang yang mendatangi dirinya, Said merasa tidak nyaman. Apalagi kehidupan kaum muslimin saat itu, walau tinggal di Madinah, tetapi makin banyak saja yang mengagung-agungkan kemewahan dunia. Jejak kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masa awal, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansor, yang selalu sederhana dan zuhud terhadap dunia sedikit demi sedikit mulai memudar. Karena itu, Said pindah ke daerah pedalaman, yakni di Akik, dan ia wafat di sana pada tahun 50 atau 51 Hijriah. Tetapi jenazahnya dibawa pulang ke Madinah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar, keponakannya sendiri, kemudian dimakamkan di Baqi, di antara beberapa sahabat Rasulullah SAW lainnya.